Bapak gue juga keras karena gue nakal, suka main game, mabar di warnet gitu. Bolos sekolah terus lah, kaki gue sampai dipatahin sama bapak gue. Dipatahin? Keras. Gila. Pukul gitu. Oh, dipukul. Yo, kembali lagi bersama gue Rahman Husin, promotor dari SPA Vol 3. Hari ini gue kedatangan tamu spesial yang kita tunggu-tunggu tentunya, Mas Jul. Woi. Gimana Mas Jul? Kabar? Sehat? Kabar sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah kabar sehat. Mas Jul, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Gua Boleh. orang yang belum tahu nih, Mas Jul ini siapa gitu loh. Coba Mas Jul ceritakan sedikit lah tentang story perjalanan hidup Mas Jul di dunia fighting ini itu bagaimana gitu loh. Oke, guys. Jadi dari SD gue orangnya nakal, terus didikan bapak gue juga keras karena gue nakal, suka main game, mabar di warnet gitu. Bolos sekolah terus lah, kaki gue sampai dipatahin sama bapak gue. Dipatahin? Keras. Gila. Pukul gitu. Oh, dipukul. Beneran patah? Iya, kenceng banget lah, main pakai Itu dipukul pakai apa? balok dulu. Gila. Emang zaman dulu sih emang didikan orang tua serem-serem sih ya. Enggak. Ini POC bener. Jadi dari didikan bapak gue yang keras, akhirnya gue di sekolah juga keras. Jadi dari SD emang hobi berantem. Berantem kayak gitu. Terus klimaksnya itu gue waktu SMP. SMP Kelas nih dua. cerita. Kelas 2. Jadi gue main bola tuh sama abang-abang kelas gue tuh. Oh, senior lah ya. Senior. Terus gue nendang bola tuh pecahin kaca. Pecahin kaca. Habis itu gue suruh ganti, cuman gue malas ganti gitu. Akhirnya gue dikeroyok. Sama gitu. kakak kelas Sama lu. kakak kelas. Wah, itu sampai 15 orang ada gue dikeroyok. Tapi Gila. beruntungnya gue masih bisa diri gitu. Gue nggak sampai di bawah diinjek-injek gitu. Oh, maksudnya lu walaupun dipukulin lu tetap posisinya nggak jatuh gitu ya, tetap berdiri gitu ya. Diri masih bisa ngelawan walaupun gue cebol dulu orangnya. Tetap ambang-ambing gitu ya. Sambil lompat-lompat. Sudah tinggi-tinggi ya kakak kelas lu ya kan. Terus gue itu pendek, bogel gitu Iya, orangnya. benar-benar. Bogel banget. Ada tinggi 145 lah. Terus kurus, kering. Oh, nggak segede gini ya. Kalau gini lu badan lu kan udah keker banget gitu ya. Bogel tuh gue. Terus gue gak suka dibully terus. Karena gue mungkin dari ya keterbatasan muka, hidung pesek, Anjing. pendek. Gua nggak ngomong. Tapi ini kenyataannya gue harus nerima gitu. Gue nggak Iya, suka bener. dibully. Dari situ gue ikutan silat lah. Oh, berarti awalnya lu ikut silat itu di SMP. Dari SMP kelas Yang 2. abis lu dikeroyok sama senior itu. Abis itu? Di situ gue pernah ikut event sekali, kalah gue itu juara 2. Itu event silat. Event silat. Dari situ gue makin gila, makin sangar lah gue memperdalamin gitu persilatan. Dunia persilatan ini ya makin diperdalami. Tapi kan apa namanya, dari segi mental sih lo itu harusnya udah bagus banget. Maksudnya didikan orang tua satu udah keras. Jadi ibaratnya kalau mental nggak usah ditanya gitu ya kan. Tapi dengan tadi lu bilang aja lu main pertama silat lu kalah, tapi lu malah memperdalami dunia persilatan itu lagi, itu udah menunjukkan kalau mental lu tuh bagus gitu kan. Ada orang yang misalkan dia tanding kalah, dia abis itu nggak mau lagi gitu kan. Tapi untungnya di lu karena mental lu udah oke, lu malah mendalami dunia persilatan itu lagi gitu ya kan. Sampai puncaknya gue seminggu tanding 2 kali 3 kali seminggu. Silat tuh. Gila, itu udah kayak apa gitu ya kan. Seminggu 3 kali 2 kali gitu. 3 kali gue. Walaupun dari secara pelatih gue nggak ngedukung, tapi gue daftar sendiri, datang sendiri, fight sendiri. Biaya sendiri. Biaya sendiri. Ayo, berarti emang semangat lu di dunia fighting ini emang bener-bener banget gitu ya kan. Dari situ gue tanding sampai puncaknya gue ikut PPLP, Pusat Pelatihan Pelajar Mahasiswa. Oh ya, gue tahu tuh PPLP. Silat ya ini. Silat. Nah. Gue ikut Porda dulu. Hasilnya gimana sih? Hasilnya gue kalah. Kalah tetap. Juara berapa? Di penyisian sih. Oh, penyisian. Faktor kalahnya banyak. Mungkin udah dulu tuh waktu itu udah kerja gue. Jadi latihan kurang 4 bulan, 6 bulan latihan gue tiba-tiba tanding gitu. Kalah gitu. Jadi maksudnya nggak lu fokuskan di dunia fight ini aja gitu ya kan. Maksudnya lu kerja juga, jadi ngebagi waktunya susah gitu ya. Terus dari situ karena gue silat ini kurang menantang menurut gue sampai ikut 3 perguruan. 3 perguruan?
3 perguruan gue latihan. PSAT gue ikut setahun, Bina Satria gue 3 tahun dari SMP. Tapak Suci, itu Lalu dari ikut juga 2014 ya. sampai tahun ini masih gue di Tapak Suci. Tapak Suci. Tapi lu nggak ngerasa ada menantangnya di silat gitu ya? Masih belum menantang, gue udah ikut 3 perguruan udah bermasalah karena 3 perguruan itu. Gue latihan dari jogging aja dari subuh pulang zuhur. Anjing. Anjing. Nah, Itu jogging atau gimana tuh? jogging lah. Jogging berangkat subuh pulangnya zuhur. Bukan ketiduran kan itu ya? Bukan, turun naik Hambalang gua. Turun Wah, naik. Hambalang. Mabal Hambalang? sekolah. Mm-mm. Anjir gila. Blok, turun aja. Iya kalau Hambalang sih gue tahu secara gue emang sering ngetrail di Hambalang itu emang jalanannya naik turun itu. Naik turun. Kalau dari siang gua jogging dari jam 2 sampai jam 7 maghrib. Anjir. Jam 2 siang sampai jam 7 maghrib. Saking gilanya gua tuh. Anjir itu maksudnya paru-paru lu terbuat dari apa sih? Gue juga bingung ini. Bahan bakarnya apa gitu lah. Aftur apa? Wait a minute. Who are you? Aftur bukan minum air putih lagi. Bukan. Jadi normal aja. Cuman mungkin tekad gua, ambisi Iya, gua, itu dia ego gua ambisinya. tinggi. Jadi gua ya biasa aja karena ego gua tinggi gitu. Di situ gua silat kurang menantang, latihan udah keras banget gua sampai ikut 3 perguruan. Akhirnya gua ikutan juga kan lagi naik tuh dulu tuh waktu zaman Paris lawan TKJ gua lihat. Ya. Terus gua ikutan boxing lah di 98 gua latihan sama Hadik. Cibubur bukan itu? Iya, Cinta. Hmm. Itu lu menekuni boxing itu berapa lama? Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu udah berapa tahun kira-kira Mas Jo? Dari awal 2024, berarti sekarang udah mau 2 tahun lah ya. Udah oke sih ya maksudnya. Tapi walaupun lu udah baru 2 tahun tapi kan lu sebelumnya udah silat gitu ya. Maksudnya dari fisik, mental segala macem ya lu udah ada gitu ya kan. Udah. Tinggal mematengin teknik-teknik boxingnya aja gitu ya. Jadi fisik udah ada, tinggal ini teknik doang. Teknik doang. Kalau tekad apalagi yang lu bilang tadi kan. Subuh pulangnya zuhur katanya. Kalau sekarang gue main di cabur apapun yang penting berantem gitu, rulesnya bebas, gue gas gitu. Bebas gitu ya. Gila. Apapun gitu ya, mau boxing, kickboxing, muay thai, sambo apalagi bebas. Iya, Ya. itu kemarin yang ada Ajis Salimnya gue gas. Oh lu juga main di respon. sana? Oh enggak di rep. Sama si Ajisnya. Ada tuh yang siapa ya yang kosong tuh, saya nanyain, cuma gak dibalas tuh. Oh. Selama masih di dunia pergelutan ini lu hantam semua gitu ya. Enggak semua, peduli gitu ya. iya. Enggak peduli gitu ya. Iya, karena kalau misalnya gue nggak tanding tuh kayak gimana, kayak sakit gue, kayak udah sakit gitu. Apa gue? Anjing. Sakit gue nggak bisa gitu. Nggak bisa ya, harus Gua berantem kayak. Harus berantem, Aduh, harus anjing. makan orang, gue harus. Gitu bisa tuh. Gila. Jadi lu malah kalau kayak di rumah gitu main game gitu badan meriang gitu ya. Meriang, Iya. gue udah sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Lu merasa kayak gue kayaknya cuma 3 hari lagi deh gini gitu ya. Tapi giliran kalau misalkan lu berantem gitu tiba-tiba tuh semangat gairah hidup tuh tumbuh lagi gitu ya. Lagi kan. Gue bisa kayak orang gila gue itu, ngomong sendiri sampai yapin gak jelas gue itu. Kalau nggak berantem. Iya, Kalau nggak berantem anjing gila. Ini gue harus terus berantem. Harus terus bukan harus terus maju tapi harus terus berantem gitu ya. Harus terus berantem. Dan yang di atas gue biar ada gregetnya buat gue. Kalau yang di bawah gue itu kurang greget. Oh iya, kemarin benar. cuma seronde 2 ronde. Anjing. Itu nggak menantang buat lu ya. Menantang kalau Nggak yang di seru. bawah gua, iya. Jadi Nggak gua seru gitu ya nggak pokoknya. Seru banget. Gue nyarinya yang di atas. Siapa yang lagi di atas gue makan gitu. Anjir, gue suka nih Jali, maksudnya tekadnya, mentalnya itu lagi. Maksudnya ngomongnya itu nggak ada grogi sama sekali, emang bener-beneran dalam, iya emang mentalnya gitu loh. Iya. Dan ini nih, lanjut lagi deh pertanyaan tadi. Yang oke. Walaupun hasil akhirnya kadang kalah menang. Ya kan namanya kita permainan kan kita nggak tahu kan, maksudnya kalah ya pasti ada kalah menangnya gitu. Tapi kan itu cuman kayak jembatan kita buat melangkah lebih baik ke depannya. Buat kembangin potensi terbaik kita gitu. Dan lu udah bertanding boxing dari 2024 tuh udah berapa kali Mas Jol? Boxing udah Apapun sih maksudnya lu 10 kali ya. ada 10 gitu ya. Semuanya itu. Mau Muay Thai boxing apapun Muay Thai, dihantam. Boxing gitu. Silat bebas kemarin udah kuantam udah gua lawan PSAT. Menang. Menang juga tuh gua Gila. bantai. KO apa gimana? Itu kan gak ada ronde. Oh jadi sampai selesai aja. Gak ada ronde, gak ada waktu. Sampai yang tidur Jatuh. duluan yang mati, itu. Yang mati kan itu.
Gue merinding anjing. Pembunuh beradar dingin. Di Tangerang kemarin. Di Tangerang. Terakhir Street Fighter. Itu lu bisa lu gambarkan nggak permainan lu di silat bebas waktu itu gimana? Jadi dari dulu gue memperdalami silat itu di bantingan. Gue suka banting, gue suka ground format bawah gitu. Jadi kayak tangkapan, lu angkat lu banting gitu. Iya, sisanya tinggal di bawah aja, tinggal obrak-abrik aja. Ya obrak-abrik di bawah gitu ya. Iya, Akhirnya dia kalah. oh, dia habis napasnya. Gak ada ronde, gak ada kebal sih, dia emang kuat. Tapi lu ada itu sendiri nggak sih Joel? Maksudnya latihan tersendiri atau gimana gitu? Karena gue lihat di video-video latihan lu atau video tanding lu ya, gue kan sempat ngepoin Instagram lu juga. Lu kayak orang itu aja nih orang gila tahan pukul gitu loh. Lu kayak nggak pernah KO gitu, lu tahan pukul gitu. Lu ada latihan tersendiri nggak untuk itu? Pusing sih iya, gue sempet ke knockout ya, kalau keras pukulannya. Cuman balik lagi ego gue yang tinggi gitu. Semakin justru powernya semakin kencang, semakin sakit yang gue rasain. Nah itu semakin bergairah lo ya, balik lagi ke yang tadi lo bilang ya. Bahagia banget. Kebahagiaan gue. Gitu. Ini hidup. Ini yang gue mau. It's my life gitu ya. Makin berdarah-darah tuh lu makin kaya, makin bernafsu gitu ya. Makin greget. Tapi nih Joel, Mas Joel, sorry. Yang lu bilang tadi adalah lu nggak seneng lawan orang yang di bawah lu atau yang setara sama lu, tuh lu kayak nggak menantang, nggak greget, kalau dipukul sama dia biasa aja gitu. Biasa aja. Besok lawan lu adalah Vicky The Aili Toba Siahan yang mungkin lu udah tahu juga track recordnya, yang mana dia udah pernah main baku hantam waktu itu, yang pernah lu stitch sendiri kan videonya, baku hantam, one fight dan segala macem. Lu nggak ada genternya gitu sama dia secara mungkin fightnya juga brutal sama kayak lu gitu. Lu gue lihat tuh tipikal fighternya sama gitu, sama-sama semuanya mau ngadu-ngadu pukulan gitu. Lu ada greget atau ada ketakutan nggak itu? Ketakutan sih nggak ada ya kalau. Nggak pernah gitu. Ini kebahagiaan gue. Kebahagiaannya balik lagi ya. Bertemu dengan Vicky itu adalah kebahagiaan ya. Kebahagiaan gue. Dia kenceng malah makin bahagia. Makin bahagia. Lu makin menemukan siapa jati diri lu sebelum siapa? Jati diri lu sebenarnya gitu ya kan. Aja gue berkata-kata nih. Kalau dia semakin keras, wah ini kehidupan gue di sini. Baru deh gue ketemu pacar gue salut sama lu Mas Jo. Maksudnya dari tekad lu, mental lu gitu loh. Percaya diri itu harus kan. Iya, di dunia fighting itu harus. Dan lu ada persiapan khusus nggak melawan Vicky ini, Aili Toba ini? Persiapan udah pasti, gue dari dulu latihan keras. Cuman nggak tahu kenapa BB gue dari 67 berat ke 59 langsung. Hah? Iya. 69? Sekarang posisi 69? Sorry, dari salah gue ngomong. Oh ya salah, jadi dari 67 ke 59 gue. 57 ke 67 ke 59. Iya. Kok bisa ambruk begitu berat badan lu? Mungkin latihan gue terlalu keras kayaknya. Terlalu keras. Iya benar. Iya benar. Ya itu make sense gitu loh. Maksudnya dengan dia latihan keras otomatis berat badan turun, pasti bahkan terforsir. Tapi Mas Jul, lu kan besok main di 67 gitu loh. Lu gimana mensiasatinya tuh? Ya paling makan lagi yang banyak. Kalau misalnya masih belum naik, gue ngantongin dumbbell aja. Bawa dari tempat gym gue kurang berapa kilo gitu ya. Jadi kayak kurang, misal contoh kurang 3 kilo, lu tinggal bawa dumbbell 3 kilo dikantongin. Dumbbell masih yang penting jadi efeknya. Gokil. Jadi lu maksudnya tadi gue tuh tadi mikirnya kayak karena berat badannya jauh ya jadinya nggak sportif, lu nya nggak bakal mau. Tapi lu malah bodo amat gitu ya. Justru gue bawa dumbbell biar fight-nya jadi gitu ya. Jadi. Gila mentalnya gue akuin Mas Jo. Sama-sama di nutup soalnya BB ini ngaruh. Terakhir lawan gue tuh ya beratnya 79, 87, 76 itu powernya ngaruh itu sih. 20 kilo lebih. Itu berpengaruh banget sih, berat badan sih berpengaruh. Ngaruh sih, itu bobot kan pakai bobot. Iya benar. Tapi lo tetap ngambil fight itu, maksudnya walaupun berat badannya 20 kilo di atas lo tetap ngambil. Kalau krocok sih gua ambil. Kalau Vicky ya beda dia. Badannya ya. otot semua. Tadi gua pegang otot semua. Oh, lo udah sempat ketemu sama Vicky ya, otot semua ya. Semua. Gak ada agarnya gitu. Oh iya gila, pokoknya bukan angkatan manusia biasa kalau. Berapa dia angkatannya? 200-an gua lihat itu. Berat. Dari masa otot udah pasti dia lebih padat. Power juga kan kalau masa ototnya tinggi itu udah pasti lebih nancep sih, lebih kencang. Iya benar. Oh, ngomong-ngomong beban tadi lu juga PT ya kalau? Gue PT juga, personal trainer di Celebrity Fitness. Oh, berarti Mas Jol ini adalah PT di Celebrity Fitness, tapi juga latihan di camp
camp luar, Pisar, Cibinong, Oh, di Cibinong. NTX, Cibubur. Oh, gokil. Makanya tadi lu sempat bahas angkatan Vicky itu udah nggak manusiawi gitu ya. Iya. Kalau dari lu sendiri angkatan terberat lu berapa, Mas Jul? Gue ringan paling 60. Oh iya, tapi kan balik lagi masalah mental kan ini ya. Masalah 60 kilo itu mah angka kan. Angka. Kalau mental mah nggak ada takarannya, bener nggak? mental nggak ada takaran. Nah, Cuman yang kita gak bisa bohong itu masa otot itu ngaruh buat power, guys. Nah itu. Teman harus tahu. Jadi kalau misalnya teman-teman kardio biasa, padding, samsaklan itu selain ngebakar cairan karbo juga lemak, itu masa otot berkurang teman-teman. Jadi wajib sih latihan beban juga. Power ngaruh yang gue rasain semenjak jadi PT itu cuman ya serondo 2 rondo KO lawannya. Karena lu tahu sendirilah celahnya gimana cara ningkatin power pukulan gitu ya. Jadi itu ilmu sedikit lah dari Mas Jul buat teman-teman semua kalau misalkan masa otot tuh berpengaruh buat pukulan gitu ya. Jadi kalau kardio biasa itu malah ngebakar otot, emang speed lebih bagus. Tapi kalau gak ada powernya capek, jadi cuma nunggu poin doang putusan akhir. Nggak seru gitu. Balik lagi nggak seru. Sedangkan Mas Jul dia pengennya satu ronde KO gitu kan. Pembunuh berdarah dingin ini guys, benar-benar dingin. Lu punya target tersendiri nggak sih Mas Jul buat lawan Vicky di SPA Vol 3 besok? Target nggak ada, yang penting gue fight, gue habisin, udah pulang. Habisin udah tetap. Tanding lagi gue nyari event yang lawannya lebih keras. Wah anjing. Gokil. Udah minta sama Rudi Malaysia masih dari adminnya sih masih nunggu dulu minta katanya. yang paling keras dari Malaysia. Iya. Tapi Vicky-nya dulu nih harus gue lewati nih kalau gue. Iya ini ibaratnya nih itu kan Vicky udah main di baku hantam udah 2 atau 3 kali lah. Ya itu ibaratnya lu harus melewati pagar betisnya dulu nih yang si baku hantam. Ya itu Vicky. Lu udah bisa numbangin pagar betisnya Vicky lah, baru mungkin lu bisa lanjut ke yang lebih besar gitu. Jadi target nggak muluk-muluk ya, datang ngabisin Vicky, pulang besok tanding lagi. Gak ada resnya. Karena yang dibilang sama Mas Jol tadi guys, maksudnya dia kalau diam di rumah tuh dia sawan ngomong sendiri katanya. Tapi kalau dia mukulin orang atau dia dipukulin itu dia merasa hidup katanya, menjiwai sekali gitu. Bisa mikir anjir. Kalau nggak tanding nih gue ngelamun aja. Bengong kayak gitu. Nangis. Padahal nggak ada apa-apa gitu ya. Kalau masalah cewek atau ekonomi dan sebagainya nggak mukul orang gue. Gara-gara itu doang gitu ya. Jadi kalau tiba-tiba ngeliat lu diem gitu, merenung sendiri, itu udah pasti karena nggak dapat fight gitu ya. Gak ada fight, gak ada. Bisa gue pukulin bisa yang ada yang mukul gue gitu. Gitu ya. Tapi kelihatan sih dari badan lu, tangan lu itu keker banget sih. Bukan kecil bro, itu mah keker banget, gila. Tuh gimana nggak satu ronde orang pukul jadi KO anjir. Kroco ya. Lagi kroco. Kroco, gue nggak mau bahas, males. Males ya. Tapi kalau bukan kroco baru gue bahas. Berarti Vicky ini levelnya di mana nih menurut lu ya? Dia setara sama lu kah atau kroco kah dia di mata lu atau dia di atas lu? Menurut lu sendiri? Gue pribadi dia jauh di atas gue dari pengalaman fight. Dia udah di One Fight, udah di Bakuhantam Championship, udah di Q1 yang terakhir. Iya, di KX1. Jadi gue melihat dia itu, ini acuan gue, ini standar gue. Kalau bisa gue kalahin dia, apalagi gue kasih KO, nah itu gue udah keren sih. Tapi kalau gue belum bisa, berarti gue harus berlatih lebih keras. Iya benar. Jadi gue selalu ngeliat itu teladan gue juga sih. Jadi kayak motivasi gitu ya. Lo dapat lawan yang berpengalaman di atas lu bukan yang malah ngedown, tapi lu malah kayak gue bisa nih ngalahin dia. Kalau gue bisa ngalahin dia, berarti gue bisa levelnya di atas lagi gitu ya. Berarti lu nge-upgrade diri lu berarti gitu ya kan. Gue selalu pengen berkembang. Yes. Bener-bener sih, gokil. Gue suka sih Mas. Jadi ini Mas Jul, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan pamungkas nih buat Mas Jul di sini. Harapan Mas Jul untuk SPA Vol 3 itu apa? Harapannya untuk Bang Rahman nih selaku CEO nih, promotor kita SPA Vol 3 ini ya banyak yang lirik ke depannya, makin maju, makin sukses, makin berkembang, bisa nyaingin promotor-promotor besar seperti Bion, ASS, Bakuhantam, ya bisa sejajar apa? Sejajar. Bisa di atasnya. One Championship kalau bisa itu. Amin. Biar bisa mewadahi
fighter daerah, semua kalangan dari komunitas otomotif, semua bisa dirangkul nih sama. Amin, kita minta supportnya. Mas Jol, ada pesan-pesan nggak buat anak muda yang mungkin dia masih suka tawuran lah atau masih suka bertindak-tindak negatif lah di luar sana? Ada pesan-pesan nggak buat anak-anak muda itu dari Mas Jol sendiri nih yang udah sekarang menjadi atlet profesional gitu loh? Oke guys, gue pribadi sebagai fighter profesional dan juga personal trainer Celebrity Fitness Indonesia, gue ngajak semua teman-teman gue, karena yang gue lihat dari lingkungan gue sendiri, please percaya sama gue guys. Pergaulan bebas, mabuk, narkoba, minum, tawuran itu gak ada gunanya guys. Lu nggak bakal sukses kalau lu masih ngelakuin kayak gitu. Itu malah menunda kehancuran lu di masa depan guys. Bener banget. Kalau lu ikutan event kayak gini yang bermanfaat, olahraga, selain fisik lu berubah, ya, lu punya prestasi, lu bisa banggain orang tua guys. Jadi stop ya semua habit gaya hidup negatif lu semua. Itu nggak keren men. Kalau lu pengen terlihat keren, sini ikutan fight, terjun di bidang combat sport ini. Kalau mau kelihatan keren, gagah, kita semua akuin. Tapi kalau lu tawuran, yang ngakuin lu cuma polisi, buronan, teman-teman di lapas yang nanti ngeroyok lu di situ, bukan keren, bukan jago, lu nyusahin orang tua lu. Nah itu saran gue guys. Jadi mulailah berubah ya guys ya. Thank you Mas Jul. Itu kata-kata Mas Jul buat anak-anak muda yang masih bersifat negatif atau apapun itu kata-kata dari Mas Jul. Nah Mas Jul, buat yang mau nonton aksi Mas Jul melawan Vicky dari Toba Siahaan besok di SPA Vol 3, bisa langsung datang aja ke Tamrin 10 tanggal 7 Februari 2026. See you guys. See you.